Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dari kelas 1 SE, akan membahas tentang pelajaran ilmu ukur tanah tentang cross section pengukuran lintang. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran lintang. Di sini saya sudah mendapat titik P1. Saya akan pertama-tama kita mendirikan alat terlebih dahulu. Mendirikan alat. Setelah itu kita sejajarkan alat waterpass dengan mata kita, lalu kita atur centering nipple. Setelah kita atur centering nipple, kita ukur dari tanah menuju ke waterpass yang sejajar dengan mata kita ukur tinggi alat. Ini tinggi alat. Setelah mengukur tinggi alat, kita cari sudut arah utara, bisa menggunakan kompas, bisa menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Misal sudut utara kita menghadap ke sini. Ini sudut utara kita. Sudut utara ini akan jadi 0 derajat. Setelah mendapatkan sudut utara, kita mencari patokan atau benchmark. Benchmark bisa di tiang listrik, sudut dinding bangunan yang tidak bisa dicabut atau dipindahkan. Misal kira-kira di sini. Dan kalau BM kita benchmark. Lalu kita mendirikan rambu ukur. Setelah mendirikan rambu ukur, kita baca rambu ukurnya BA, BT, dan BB. Setelah kita baca, lalu kita catat. Setelah kita catat, kita mencari sudut 90 derajat. Sudut 90 derajatnya dari arah utara, karena ini adalah 0 derajat. Setelah itu kita cari sudut 90 derajatnya. Kira-kira kira saja. Kira-kira di sini. Kira-kira 90 derajat. Lalu dari 90 derajat kita ukur jarak sejauh 4 meter dari alat. 4 meter dari alat. Lalu kita berdirikan rambu ukur. Setelah kita berdirikan rambu ukur, kita membaca rambu ukur tersebut menggunakan alat waterpass dan mencatat BA, BT, dan BB-nya. Setelah kita baca, kita mencari sudut 270 derajat. Dari mana mendapatkan sudut 270 derajat? Kita dari 90 derajat ditambah dengan 180 derajat. Kira-kira 270 derajat. Kira-kira ya. Lalu kita ukur sejauh 4 meter lagi. 4 meter. Dah. Oke, di sini sudut 270 derajat di sini. Kita sudah mendapatkan sudut 270 derajat kira-kira ini. Lalu kita mendirikan rambu ukur. Kita berikan rambu ukur. Kita baca BA, BT, BB-nya. Setelah kita baca, ini akan menjadi titik T1. Di sini akan menjadi titik T1. Dan di sini akan menjadi titik T2. Titik T2. Setelah itu kita pindahkan
rambu ukur di titik P2. Kita pindahkan titik P2. Setelah kita arahkan water pas dari titik P1 menuju titik P2 ini. Kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita arahkan ke titik kedua, lalu kita ukur jaraknya menggunakan roll meter, kira-kira 25 meter. Ini kita baca rambu, ukur baca rambu BA, BT dan BB. Kita baca selalu sudut horizontalnya, horizontal dari 0 derajat ke arah titik B. Seperti ini jarak B2. Kira-kira ini kira-kira 200 derajat. 200 derajat. Kira-kira 200 derajat. Setelah melakukan ini akan menjadi sudut horizontal 0 derajat. Setelah itu kita pindahkan alat ke titik P2. Kita terus sejajarkan dulu alat ke arah mata kita, sejajarkan dengan mata kita. Setelah sejajar, kita atur centering nipo-nya. Kalau kita atur centering nipo, lalu kita ukur tinggi alat dari bawah ke mata kita. Nah, setelah tinggi alat, lalu kita akan waterpass dulu ke arah titik P1 karena itu akan menjadi 0 derajat kita. Nah, kita cari sudut 90 derajat. Sekarang sudut 90 derajat kira-kira di sini, Pak. Kira-kira di sini 90 derajat kira-kira itu. Lalu kita ukur dari alat sejauh 4 meter. Kita ukur sejauh 4 meter. Setelah ukur sejauh 4 meter, kita berdirikan rambu. Setelah kita berdirikan rambu, lalu kita baca rambu lagi menggunakan alat waterpass BA, BT dan BB-nya. Setelah kita baca, ini akan menjadi titik T3. Menjadi titik T3, ini menjadi titik T3. Lalu kita akan mencari titik T4. Caranya kita mendapatkan sudut 60 derajat ditambah dengan 180 derajat menjadi 270 derajat. Kira-kira 270 derajat. Kira-kira 270 derajat di situ. Lalu kita ukur dari alat sejauh 4 meter lagi. Lalu kita berikan rambu ukur. Dan kita arahkan waterpass ke arah rambu ukur, kita arahkan ke sana. Lalu kita baca lagi BA, BT dan BB-nya. Setelah kita baca, lalu kita catat, ini akan menjadi titik. Ini akan menjadi titik T4. Ini menjadi titik T4. Setelah itu, kita pindahkan rambu ukur di titik P3. Titik P3. Setelah itu kita arahkan alat menuju ke titik P3 di rambu ukur. Lalu kita arahkan ke sana. Kita baca rambu ukur BA, BT dan BB-nya lagi. Kita baca.
Setelah kita baca, kita ukur jarak dari P2 menuju ke P3. Kita ukur kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti itu. Kita ukur jaraknya bisa 25 meter. Saya akan lambangkan dengan lambang roll meter seperti ini. Saya akan lambangkan karena mengukurnya menggunakan roll meter. Setelah itu kita cari sudut horizontalnya dari 0 derajat, kita arahkan ke 0 derajat, lalu kita cari sudut horizontalnya, kira-kira dari 0 derajat ke arah sana. Kira-kira di sini 200 derajat ya, 200 derajat. Setelah melakukan sudut horizontalnya, kita pindahkan alat ke arah P3. Ini sudah arah ukur, kita pindahkan alat ke P3. Setelah itu kita sejajarkan lagi dengan arah mata kita, lalu kita atur sentrifugalnya lagi. Kita ukur lagi dari ini ke ini untuk menjadi mata kita ukur ini tinggi alat di A. Tinggi alat. Setelah mendapatkan tinggi alat, kita cari lagi sudut 90 derajat seperti ini. Kira-kira segini. 90 derajat, kira-kira segitu. Lalu kita ukur jarak dari alat sejauh 4 meter. Sejauh 4 meter. Lalu kita berikan rambu ukur. Setelah memberikan rambu ukur, kita baca BA, BB, BB-nya, dan titik. Setelah dibaca, dicatat, ini akan menjadi titik T5. Menjadi titik T5. Setelah dapat titik T5, kita akan mencari titik T6. Caranya seperti tadi, 50 derajat ditambah dengan 150 derajat. Kira-kira segitu. 170 derajat, 2 derajat. Lalu kita ukur lagi jarak dari alat sejauh 4 meter. Lalu kita berikan rambu lagi. Setelah berikan rambu, kita arahkan alat terpas ke arah rambu dan kita baca rambunya. Ini rambu. Kita baca lagi rambunya, kita catat. Setelah kita catat, kita pindahkan rambunya ke titik P4. Setelah itu arahkan alat terpas ke titik P4 dan kita ukur lagi titik P4. Ini akan jadi titik T6. Jangan lupa ya, titik T6 di sini akan jadi titik T6. Setelah itu kita arahkan alat menuju titik P4 dan diarahkan kita arahkan ke P4, kita baca lagi, kita catat BA, BB dan TT-nya kita catat. Setelah kita catat, kita ukur menggunakan roll meter jarak dari P4 ke P3 dari alat ya.
Setelah itu kita akan menambahkan jarak antara P3 dan P4. Jadi saya akan melambangkan lagi dengan R atau roll meter. Setelah itu kita akan mencari sudut horizontalnya. Kita derajat. Di sini 200 derajat. Setelah itu setelah mendapatkan garis horizontal menjadi C. Oke lah. Setelah itu kita pindahkan alat ke titik P4. Sini kita pindahkan alat. Kita sejajaran lagi dengan mata kita dan kita atur center niponya lagi. Center nipo, jangan lupa diatur center nipo. Lalu kita ukur tinggi alat. Kita ukur tinggi alat. Tinggi alat. Setelah kita ukur tinggi alat, kita cari sudut 90 derajat. Bisa kira-kira di sini. Lalu ini 90 derajat. 190 derajat. Kita ukur jarak dari alat sejauh 4 meter. Jauh 4 meter. Sini 4 meter. Lalu kita berdirikan rambu. Kita arahkan ke arah rambu. Kita baca BA, BB, dan BT-nya. Setelah kita baca, ini akan menjadi titik T8. Ini menjadi titik T8 ya. Menjadi titik T8. Lalu kita cari titik T9 dengan cara 90 derajat ditambah 160 derajat. Kira 270 derajat ya. Jelas ini. Lalu kita ukur lagi sejauh 4 meter. Sejauh 4 meter kita berdirikan rambu. Kita baca lagi rambunya BA, BB, dan BT-nya kita baca. Setelah kita baca, ini akan menjadi titik T9 dan dicatat. Ini akan menjadi titik T9. Setelah titik T9, berdirikan rambu di titik P5. Berdirikan rambu di titik P5. Titik jalan sudah ada di 270 derajat. 270 derajat. Kita mendirikan alat di titik rambu ukur di titik P5 dan kita arahkan motor pasnya ke titik P5, lalu kita ukur jaraknya menggunakan roll meter. Ukur jarak menggunakan roll meter. Setelah mengukur roll meter, kita cari sudut horizontal. Kira ini 200 derajat. 200 derajat. Kira 200 derajat. Setelah mendapatkan sudut horizontalnya, ini akan menjadi CH0. Setelah itu kita pindahkan alat ke titik P5. Kalau ke titik P5, setelah kita ada titik P5, kita sejajarkan lagi dengan mata kita
alatnya dan kita atur centering infonya. Centering info. Setelah kita atur centering info tadi, kita ukur lagi tinggi alat dari bawah ke jajaran mata kita ukur lagi. Setelah itu, setelah berjalan kita cari lagi sudut 90 derajatnya. Kira-kira di sini. 90 derajat kira-kira. 90 derajat. Kira-kira. Lalu kita ukur jauh 4 meter lagi. 4 meter dari alat. Kita berikan lampu. Kita baca lagi lampu. Kita baca lampu, kita catat BA, BB dan BT-nya kita catat. Setelah kita catat, ini akan menjadi titik T10. Ini menjadi titik T10. Setelah mendapatkan titik T10, kita mencari titik T11. Titik T11 50 derajat ditambah 180 derajat menjadi 270 derajat. Ini misalnya sini kira-kira seperti ini dalam mendapatkan 270 derajat. Oke, sedikit kesalahan. Di sini adalah titik T6. Titik T6. Titik T6. Lalu masih titik T7. Titik T7, titik T8. Sini titik T8, sini titik T9. Sini titik T9. Apa lo kelihatan? Di sini 270 derajat. 270 derajat. 270 derajat. Kita tarik dari alat jauh dekat. Kita lampu, kita baca lampu, kita catat lampu ya, kita catat. Setelah kita catat, kita akan menjadi titik T10. Setelah berada di titik T10, kita pindahkan lampu ke titik P6. Lalu kita arahkan motor pas ke titik P6, lalu kita ukur jarak menggunakan voltmeter. Arahkan ke titik P6 motor pasnya, kita ukur jarak dengan voltmeter. Salah itu kita mendapatkan kronometer. Kita cari centris horizontalnya. Kira nah itu ini kira-kira 200 derajat. Derajat sini silakan.
derajat. 270 derajat di sini. Nah, 270 derajat, 200 derajat. Setelah dalam satu horizontalnya, kita arahkan ke titik P6. Kita akan pindahkan alat ke titik P6. Kita pindahkan alat ke titik P6. P6 alat. Pindah. Ya, 200 derajat di sini. 200 derajat ya, di sini. 200 derajat. Setelah mendapatkan 200 derajat, kita pindahkan alat ke titik P6. Lalu kita sejajarkan dengan mata lagi, sejajarkan dengan mata lagi, sejajarkan dengan mata. Kalau sejajarkan dengan mata, kita atur sentrifugalnya. Kalau kita atur sentrifugalnya, kita ukur tinggi alatnya lagi. Kalau BA tinggi alat, setelah kita ukur tinggi alat, kita arahkan waterpass ke arah titik P5. Setelah segi arah P5, karena ini akan menjadi sudut 0 derajat kita. 0 derajat. Setelah mendapatkan sudut 0 derajat, kita arahkan waterpass, terus lalu kita mencari sudut 90 derajat lagi. Kira-kira. Lalu kita 90 derajat. 90 derajat di sini. Derajatnya di sini. 20 derajat. Kita berdiri karena mengukur. Oke, kita ukur dulu sejauh 4 meter. Ini kita berdiri karena mengukur. Lalu setelah berdiri karena mengukur, kita arahkan waterpass karena mengukur. Lalu kita baca BA, BB dan BT-nya. Setelah BA, BB nya dapat, ini akan menjadi titik T11. Ini menjadi titik T11. T11. Sama. Setelah mendapatkan titik T11, kita akan mencari titik T12. Titik T12 didapat dari 90 derajat ditambah 180 derajat. Jadi 270 derajat. Kira-kira kira segitu. Lalu kita ukur jarak sejauh 4 meter. Sejauh 4 meter. Ini 200 derajat. Ya, di sini 270 derajat. 270 derajat.
lihat di sini jauh 4 meter, dari 4M 4 meter. Lalu kita ukur jarak dari alat ke ini jauh 4 meter lagi. Lalu kita berikan lampu, kita baca BA, BB, dan BB nya lagi. Setelah kita baca, kita pindahkan lampu ukur ini menjadi titik P12, lalu kita pindahkan lampu ukur ke titik P1. Lalu kita arahkan water pass ke arah titik P7 ini. Lalu kita ukur rometer, menggunakan rometer. Lantai, kita cari sudut horizontal ya. Ini misal, ini 200 derajat. 200 derajat, kita dapat 200 derajat. Setelah itu kita pindahkan alat ke titik P7. Kita pindahkan alat, kita sejajarkan lagi dengan mata kita. Setelah sejajar, kita atur lagi centering nipple. Setelah kita centering nipple, kita ukur dari bawah. Kita ukur tinggalan. Setelah kita ukur tinggalan, kita harapkan water pass arah titik P6 karena itu akan menjadi 0 derajat kita lagi. Lalu kita cari sudut. Kita akan cari sudut. Kita akan cari sudut 90 derajat. Dan sudut 90 derajat. Misalnya di sini dan sini. Ke sini misalnya. Misal di sini, lalu kita ukur lagi cari jarak 9 meter. Di sini 20 derajat ya. 20 derajat. Kita ukur jarak sejauh 4 meter. 20 derajat ini kira-kira 4 meter. 50 derajat. Kira-kira 50 derajat. Setelah itu kita cari jadi titik ini kita baca dulu rambu ukurnya, kita baca, kita catat, ini akan menjadi titik T13. Titik T13, setelah menjadi titik T13 kita cari titik 14 itu dengan cara 90 ditambah 270 derajat. 90 derajat tambah 270 derajat. Kira ini. Lalu kita ukur lagi jarak sejauh 4 meter. 4 meter kita tegakkan rambu ukur. Kita baca rambu ukur, kita catat rambu ukur. Setelah kita baca, kita catat. Ini akan menjadi titik T14. Setelah mendapatkan titik T14, kita pindahkan lagi rambu ukur ke titik P8. Sini. Lalu kita arahkan water pass ke arah titik ke rambu ukur P8. Sini kita beri rambu ukur di P8. Setelah kita beri rambu ukur, kita arahkan water pass ke arah P8. Lalu kita ukur jaraknya. 7 meter. Kita tambahkan meter. Setelah selesai dengan jarak, kita cari dulu centering horizontalnya. Kira-kira ini 200. Kira-kira di sini berapa? 220 derajat. Kira-kira. Setelah dari itu, kita pindahkan alat ke titik P8.
titik P8, lalu kita arahkan ke titik P7, kita menjadi 0 derajat kita arah P7. Setelah itu kita atur. Seperti biasa kita sejajarkan lagi dengan mata kita, sejajarkan dengan mata kita. Setelah sejajar, kita atur centering nivonya. Centering nivo. Setelah kita atur centering nivo, kita ukur lagi tinggalan ini, kita ukur TA, tinggalan. Setelah kita ukur tinggalan, setelah kita ukur tinggalan, kita cari lagi sudut 60 derajat karena sini. Lalu kita ukur jarak sejauh 4 meter. Jauh 4 meter, kita berdirikan lampu. Setelah kita berdirikan lampu, kita baca BA, BB, BT. Setelah selesai kita catat. Ini akan menjadi titik T15. Setelah mendapatkan titik T15, kita akan mencari titik T16 dengan cara 60 derajat ditambah 160 derajat jadi 270 derajat. Kita ukur jarak 4 meter dari alat. Dan ini kira-kira kita berdirikan lampu, kita ukur, kita arahkan mata pas ke arah lampu ukur, setelah berdiri lampu ukur, kita baca dan catat lagi lampu ukur yang kita lihat dari waterpass. Setelah kita baca dan catat, ini akan menjadi titik T16. Dan selesai. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.